Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala idzan ya nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimampukan oleh Allah untuk dapat bermajelis ilmu, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian akidah, pembahasan syarat syahadatain, konsekuensi syahadatain, dan nawaqidul iman, pembatal keimanan atau pembatal syahadatain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita semua dan hidayatul irsyad, petunjuk kebenaran al-haq yang dengannya kita hidup. Manusia hidup dengan apa? Ilmu. Manusia hidup dibimbing wahyu. Manusia hidup harus melandaskan seluruh aktivitasnya dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, salawat dan salam terus tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Pekan lalu sudah dibahas syarat syahadat la ilaha illallah. Sekarang syarat syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama syaratnya adalah satu persatu mengakui kerasulan dan meyakini di dalam hati Muhammad Rasulullah. Dua di sini, Nabi Muhammad itu Rasul, Nabi Muhammad itu hamba Allah, manusia juga. Kita yakini, percaya, sekaligus membenarkan seluruh sabda beliau tanpa terkecuali. Tidak cukup dengan Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi, tapi isi
perintah-perintah Rasul, sunnah Rasul kita abaikan. Yang kedua, mengucapkan dan mengikrarkan dengan lisan. Ya, kita sudah mengucapkan Muhammad Rasulullah. Tapi harus dengan pemaknaan yang, penghayatan yang mendalam. Tidak hanya berhenti pada takriru bilisan. Agama ini pada dasarnya agama amal. Agama kita ini agama amal. Bukan sekedar angan-angan, cita-cita atau keyakinan tanpa melahirkan perbuatan. Yang ketiga, mengikutinya dengan mengamalkan ajaran kebenaran yang telah dibawa. Kita ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul dengan mengamalkan ajaran kebenaran yang telah dibawa oleh Rasul, serta kemudian seraya meninggalkan kebatilan yang telah dicegah oleh Rasul. Itu yang ketiga, syarat syahadat Muhammad Rasulullah jelas. Jadi kebenaran qala Allah wa qala Rasul. Jadi bukan berdasarkan akal, adat, budaya, boleh kalau tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Maka dalam hidup ini perlu kepastian kita berada dalam keridhaan Allah atau tidak. Setiap waktu, sering saya ulang-ulang, status waktu kita itu bernilai haram, bernilai sunnah, bernilai mubah atau makruh. Itu perlu sebagai sebuah muhasabah qoblal amal. Kita cek berangkatnya dari rumah, bekerja ini Allah ridhoi tidak. Santri dari asrama betul-betul menghadirkan niat mencari ridha Allah dengan mempelajari ilmu agama, dengan menghafal, dengan mempelajari ilmu fardu kifayah semata-mata. Apakah karena untuk mencari keridhaan Allah? Untuk apa? Kalau niatan duniawi, untuk apa? Niatan materi, ya. Itu pasti innamal a'malu biniat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadirin Allah, kita terima syariat ini, ada yang cocok. Implementasinya ada orang senang puasa, itu cocok ya. Sehat, entah motivasinya ya. Ada yang senang amalan sodako, menjadi muhsinin, kuat, pintu kunci surganya itu. Ada yang senang tolabul ilmi, kuat dia, ahli ilmu dia, taklim itu kuat, hadir. Ada yang maksimal dalam berdakwah, ya, full urus umat. Ada yang kemudian apa? Amalan yang lain yang sunnah. Itulah biasanya kecenderungan berdasarkan hawa nafsu kalau diterjemahkan kesukaan. Sepanjang itu yang sunnah boleh pilih. Boleh milih. Namun demikian yang haram, bagaimana yang haram? Yang maksiat, harga mati, totalitas tinggalkan tanpa apa? Tanpa milih, nggak bisa ditawar. Sunnah boleh ditawar dalam artian memilih, dan ada kecenderungan hawa nafsu, lebih suka sedekah kah, lebih suka berdakwah kah, puasa kah, itu boleh, silakan. Memang Allah kemudian
memberikan banyak pilihan ya syariat ini. Itu kalau orang bisa lengkap, mujahid dia, ahli dakwah dia, puasa, ahli ibadah dia, sunnah-sunnahnya maksimal, tahajud ya tadi, tahajud, duha, ini ada orang-orang yang berdasarkan kesukaan, bisa jadi hawa nafsunya senang itu, dituruti. Semoga ikhlas ya. Jadi amalan andalan kunci surganya itu. Tapi kebatilan, kesesatan, bagaimana rumusnya? Lutfi, tidak ada tawar menawar, harus. Hari Senin kemarin kita tidak puasa, perbanyak tilawah, kering, haus. Sholat tahajud selalu istiqomah, duha istiqomah. Ya. Boleh milih-milih. Boleh sekali-kali juga duha itu ditinggalkan supaya tidak setiap hari. Cuman kan hari Minggu kadang duha kadang enggak ya, santri ya. Entah kalau yang boleh, yang Sabtu masih, entah minggunya. Hadirin kebatilan ini bukan perkara gampang ya, perkara gampang untuk kita tinggalkan karena biasanya ini disukai hawa nafsu. Ya, bagaimana hadis Nabi itu bilikin khufatil jannah bil makari wa khufatin nar bi syahawat. Ini persoalannya Gusti. Jalan menuju surga itu semuanya tidak disukai oleh apa? Hawa nafsu. Ini dosis hidup ini, saya sampaikan dosis. Meletakkan sesuatu pada tempatnya itu adab, dosis. Nah, kita dibatasi hidup ini dengan ketentuan syariat, diantaranya dari juknis. Apa itu juknis? Petunjuk teknis. Juklak, petunjuk pelaksanaan umum. Apa itu abilikin mujmal, Quran global. Tafsili hadis, Rusdi. Kita lihat prodi tafsir hadisnya mau dibuka lagi Rusdi. Ya ada peminat dulu. Masih banyak peminat Quran karena memang hafal Quran lebih mudah daripada menghafal hadis, di antaranya kendalanya itu. Nah, hadis ini, sunnah ini berfungsi apa? Mbak Ana, fungsinya apa? Hadis merinci dari yang global, yang mujmal, perintah aqimi sholat wa yu'tuz zakat, itu tidak ada SOP juknisnya. Rinciannya ada dari sunnah, termasuk ya maksiat-maksiat ini, yang dosa-dosa ini sampai dikumpulkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, ada 70 dosa besar. Belum pernah kita bahas itu, banyaknya sebanyak itu. Itu pasti terambil dari atau istimbat hukumnya dari kebanyakannya dari hadis daripada dari Al-Qur'an. Ya. Kalau kita hitung, maka kita merujuk kepada Quran kemudian kepada sunnah, itu sebuah kaidah yang baku ya, yang tauqifi. Nah, sunnah ini lebih banyak. Yang haram-haram itu dari hadis, kita tahu dari perilaku takririyah Rasul, termasuk dalam mendidik. Hadirin yang keempat sekarang nanti membenarkan segala apa yang dikabarkan dari hal-hal yang gaib. Kalau orang tidak beriman kepada yang gaib, maka dia akan tolak seluruh kehidupan setelah kematian ini. Dia tidak percaya kubur, alam barzah, tidak percaya di alam akhirat yang berikutnya setelah kiamat, perjalanan manusia sampai pada padang mahsyar, kemudian sirat, kemudian apa? Nar atau apa? Jannah, ini enggak ada karena dia tidak beriman kepada perkara yang gaib, termasuk gaib ini ya depan akhirat itu, ditambah juga yang enggak nampak ya, jin,
ya, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan tapi tidak nampak, berarti termasuk yang gaib. Gaib itu enggak kelihatan. Kalau hadir, kalau absen dipanggil Zuka, gaib. Nah, misalnya Zuka tidak masuk, tidak ada. Nah, ini orang tidak percaya kepada perkara yang gaib, dan ini banyaknya, sekali lagi sama kaidahnya, rincian itu banyak di dalam hadis. Ya, tentang azab kubur banyak dalam hadis. Oleh karenanya orang yang beriman kepada, orang yang mengikrarkan syahadat Muhammad Rasulullah ini ya gak mungkin dia benar kalau tidak menerima atau membenarkan segala yang dikabarkan oleh Rasul. Apalagi peristiwa menuju hari kiamat, ya, menuju hari akhir itu banyak sekali tanda-tanda kiamat. Nanti kalau ngomong waktunya disuruh tanya, nanti tanya, suruh jawab, ngomong. Yang berikutnya termasuk yang gaib ini ya, masih yang madian yang sudah lalu atau yang mustakbal. Jadi tadi saya sampaikan yang akan datang, tapi juga gaib ini kisah-kisah terdahulu. Misalnya ya, kisah di Quran itu hampir 2/3 isinya apa? Kisah, ya. Kisah-kisah terdahulu dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa dan kemudian Nabi Muhammad, semuanya kita benarkan, ya, wajib kita imani sepanjang sudah jelas kisahnya sahih di dalam Quran dan hadis yang sahih. Belum mungkin juga ada cerita-cerita Israiliyat yang secara ilmu tafsir Abi Rusdi itu ceritanya derajatnya ada yang berlebihan, patut diragukan. Nah, ini pembahasan khusus ya tentang ulumul Quran. Bagaimana dengan kisah-kisah Israiliyat? Berat itu urusannya, memisahkannya. Tapi kisah di Quran dan hadis yang sahih wajib. Harga mati juga ya, tidak ada keraguan, kita harus membenarkan. Kalau kemudian ada kisah apa? Ini likuifaksi apa? Benamkannya, dikuburnya, kisahnya apa? Kaum Sodom, kita percaya. Kalau kita lakukan, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan amali kaum Lut, maka dia akan apa? Terulang. Azab itu akan terulang. Kalau orang banyak yang cinta sejenis, apa ini suka sejenis, homo, ini anak pesantren rawan ya. Nah ini tidurnya jangan berempat, bertiga udah cukup. Kalau ngumpul di situ pukul nanti. Kamu nanti saling peluk-peluk sejenis, bisa suka nanti. Mandi, bisa bareng-bareng, nggak boleh. Lihat aurat itu, bahasa sama jenis juga tidak boleh. Laki-laki yang auratnya tetap harus ditutup. Misalnya rehat celananya, celana bahan. Di atas apa? Di atas lutut. Ketemu habis. Ibul balik lagi. Auratnya sampai mana? Sepak bola itu juga masalahnya itu. Sampai mana sepak bola harusnya? Di bawah lutut. Siapa yang ngatur itu? Syari? Orang kalau di atas lutut pasti syahwatnya bisa tertarik, apalagi lawan jenis. Sejenis saja pun bisa suka. Maka wafariqu bainahum fil madaji abilikin, ya kan? Nanti kalau punya rumah, pengen punya anak berapa? Wafariqu bainahum fil madaji, anak lagi anak perempuan, kamarnya bisa. Jadi sekurang-kurangnya kamar rumah itu ruang tamu, ruang tengah keluarga, mungkin ruang makan kalau bercampur. Kamar tamu ada, kamar anak ada, kamar orang tua ada, 5 apa 6. Kalau cuma 2 masalah nanti, apalagi sudah balik ya, itu pola asuh ketentuannya. Nah kalau itu diabaikan karena mungkin sulit beli rumah zaman sekarang, itu ikut menyumbangkan gender yang pendidikan gender atau pengasuhan gender yang keliru dari kecil-kecil begitu. Nanti apa? Bisa tomboy lah, yang perempuan kayak laki. Berlian aja itu saya lihat, yang kamu nih harus lebih
lebih feminim. Ya Sophie Abi nggak mau Sophie sendirian begini. Gak usah modal lah, nanti dia jadi laki ya, nanti perilakunya berani, ngomongnya lian tegas gitu. Itu Pak resikonya. Padahal itu masih ada Sophie, masih ada Alita kan. Kalau sendirian, ya dia pernah sendirian di kelasnya. Dia bisa merobos jendela itu, apa? Merobos jendela antara kelas, sekarang kelas berapa? Kelas 4 sampai ke musola itu. Merobos itu. Saya tangkap. Waduh. Itu seperti itu ya. Yang laki-laki bisa juga ya juga mana yang letoy ya harus apa tegas galak nggak apa-apa kalau emang untuk kebenaran gitu. Nggak semuanya harus lembut-lembut terus. Mana yang siapa yang kelemak-kelemak itu? Rick, Gus, juga maco kah? Nggak boleh. Dari situ nanti bisa apa? Bisa ke bawah, ya. Kemudian berikutnya, aduh ini berat ini lima tadi. Syarat syahadat Muhammad Rasulullah mencintai siapa? Rasul, melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, hartanya, anaknya, orang tua, serta seluruh umat manusia. Ini berat. Bagaimana ini Habib Rusdi? Tak boleh kita mencintai diri kita sendiri melebihi cinta kita kepada Rasul. Jadi nomor satu kita harus mencintai Rasul. Implementasinya kalau Rasul bersabda berarti apa? Itu perintah yang isinya perintah atau sabda yang isinya larangan. Kok kita cuek atau kita abai? Berarti kita ini merendahkan. Bukti cinta itu apa? Mbak Ayu, bukti cinta apa Mbak Ayu? Berkorban, mentaati ketundukan, patuh pada suaminya dalam hal yang ma'ruf, disuruhnya nggak mau, ya palsu itu Habib Rusdi katanya mau melamar Mbak Ana, apa ya? Mbak Ana minta mahar 1 ton kopi liwa misalnya. Nggak mau Habib Rusdi, ya percuma. Omong doang gitu. Cintanya palsu. Nah kemarin Mbak Mala dikasih mahar apa sama Bilikin? Ya kan? Jangan utang lah ya. Jangan kasbon, wajib dibayar. Habib Rusdi jemput ya jam 1 malam di Kalibalok. Siapa yang jemput nih? Bapaknya Mbak Ana, mertua, calon. Dijemputnya. Walaupun itu malam-malam payah mata melek ngantuk. Lantaran apa mencintai anaknya, bapaknya juga meminta itu mau berkorban. Begitu. Nah, kepada Rasul gimana Bro Sidi? Rasul nyuruh sholat malam. Cinta berkorban mata apa di? Nah, Rasul nyuruh sodako. Rasul nyuruh berdakwah, Rasul nyuruh berjihad yang paling puncak. Dakwah kan enak, dikasih minum, mungkin disanjung, mungkin ditakzimi. Tapi berjihad, wih, seriwing, selip, peluru, bom, selesai. Disitulah letak ujian keimanan, pembuktiannya di sana. Jadi puncak amal adalah jihad. Walaupun kemudian Ibnu Qayyim juga hawa nafsunya ya, jihad melawan hawa nafsu juga lebih tinggi karena orang yang berjihad pun bisa jadi hatinya apa? Niatannya ingin jadi pahlawan. Berat menurut saya. Tazkiyatun nafs berat. Fisiknya udah dia rela mati. Jihad itu kan mati, kemungkinannya mati atau cacat. Selamat itu nomor 3 itu. Cerita-ceritanya mati kita atau cacat kita, nomor 3 selamat pulang. 1-2-nya itu. Disitulah kemudian betul-betul kita karena Allah apa karena mujahid, apa gelaran mujahid atau karena ghanimah jangan-jangan.
Ya Abigail karena gonimah pengen dapat rampasan perang, sangat mungkin. Beri contoh, ini hadiahnya. Bagaimana contoh perilaku lebih mencintai Rasul daripada diri, harta, dan anak, orang tua. Silakan. Jadi contohnya, contoh perbuatan lebih mencintai Nabi daripada dirinya atau hartanya. Kalau hartanya itu motornya itu kasihkan fisabilillah di gimana nih? Untuk biaya dakwah di habis itu gak punya motor meriang, gak bisa buat konten. Silakan kasih contoh nih, Chandri, contoh lebih mencintai Rasul daripada dirinya. Ayo, biar nggak ini ngantuk. Tapi masuk pagi-pagi. Ngobatin. Selalu mengikuti sabda Rasulullah dan menggunakan harta yang di jalan Allah. Ketika memilih dihadapkan dalam kondisi yang bagaimana? Harta ya? Duitmu berapa? Penuhin kota amal segede AB itu nggak pernah penuh. Ayo, bagaimana? Kamu dulu nabung, bisa beli kambing, kurban. Contoh lain, gimana? Dihadapkan dalam pilihan-pilihan sulit antara menuruti keinginan pribadi atau membela agama. Contohnya bagaimana? Ya tadi judulnya, tapi contoh perbuatannya real. Real itu maksudnya konkret, nyata. Saya pernah begini, coba nyata. Punya uang berapa? Infakmu hari Jumat berapa? Biasa 5.000. Jajannya berapa? 10. Bisa nggak sekali-kali itu karena mencintai Rasul 10.000-nya infakkan juga, nggak jajan. 5.000-nya otomatis karena sudah biasa 5.000. Jadi 15.000 sekali-kali itu ketika diminta begitu untuk agama mau nggak? Ya mudah bisa buktiin ya. Buktiin susu, kalau enggak cabut susunya, bayar. Buktiin ya. Artinya apa? Agama atau perintah-perintah Rasul itu didahulukan dari dirinya ya. Kan makan kan untuk dirinya, udah makan terus. Harta kan untuk kenikmatan, dinikmati. Ini diberikan kepada Allah karena Rasulullah menyuruh apa? Bersedekah, kan begitu. Selain di Quran, Rasul juga menyuruh bersedekah. Orang tua belum haji, punya uang nih, malah punya uang, badal haji bisa 15-16 juta tergantung bironya beda-beda. Milih mana? Untuk umroh Mbak Mala atau untuk hajiin badal orang tua yang sudah sepuh atau uzur nggak mungkin lagi haji? Badal orang tua kan? Berarti itu apa? Lebih mengutamakan orang tuanya kemudian daripada dirinya, dan Rasulullah mensunahkan labbaika an subruma. Ada sahabat yang kisahnya itu apa? Dia umroh, dia haji, tapi nama dia bukan Subruma. Subruma itu orang tuanya. Jadi dia menghajikan orang tua, boleh dibenarkan. Contoh-contoh lain yang kita harus milih antara pribadi kita, harta kita, dan syariat atau sunnah Rasul. Kalau anak gimana anak? Dibom sama mana ini? Musuh Indonesia ini mana? Yang orang kafir. Ya sebenarnya
Orang kafir itu musuhin orang Islam terus. Cuman orang Islamnya kan ada yang sadar, ada yang enggak. Seluruh orang kafir, al-kufru millatun wahidah, itu memusuhi orang Islam otomatis. Kalau dia berbaik-baik itu ya tipu muslihat. Apa namanya? Peribahasanya Mbak Yu itu musuh dalam selimut, pura-pura dia kasih bantuan, bangun madrasah. Tapi kurikulumnya dihancurin. Seluruh pelajaran tentang khilafah hilang. Khilafah ini bahaya, nanti bisa persatuan seluruh dunia. Bayangin. Islam dan kekufuran, Islam dan kafir. Kalau orang Islam bersatu, tidak lagi sekat negara, wah, jadi kekuatan yang mengancam Barat atau kafir. Sadar kita punya. Kayak saya ini dikasih 1,5 M sekaligus tanahnya buat pesantren satu atap. Ya sudah, dapat bos dan seterusnya. Nanti sudah nggak lagi galak-galak, nggak lagi udah kenyang, udah makan uang begitu, nggak lagi kritis lah istilahnya di pemerintahan. Kemudian yang berikutnya ya, kasih contoh yang lain silakan. Mendahulukan sabdanya, iya, dari pendapat manusia siapapun. Bisa kita begitu. Kalau ada masalah, bagaimana? Kita cek Quran, farudduhu ilallah wa rasul. Fa in tanaza'tum, gimana kita bikin? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kalau ada masalah, ini orang yang menjadikan agama sebagai apa? Pedoman. Sebagai apa? Petunjuk. Hudalinas akan begitu. Qurannya memerintahkan apa, melarang apa, hadisnya melarang apa, memerintahkan apa, kita memilih yang mana? Kita milih yang mana? Ada nggak contohnya? Apa hidup kita ini sudah sejalan dengan ketetapan Quran dan hadis? Contohnya nata rumah. Rumah kita ini sudah disusun sesuai dengan ketentuan syariat apa belum? Ketentuan pensucian jiwa apa belum misalnya? Bahwa hidup ini bukan untuk mencari ketenaran, bangga-banggaan. Anak pun bisa jadi apa bikin itu? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak, harta bisa menjadi fitnah, bahkan menjadi musuh. Ya, apa kita kondisikan rumah kita Islami gitu? Banyak foto-foto yang untuk membanggakan diri. Ini loh keluarga saya. Orang jadi orang semua. Ini fotonya, ini satu dokter, satu ini. Itu apa kira-kira begitu rumah Nabi itu? Pertanyaannya. Ya? Kita baca sirah itu. Apa rumah Nabi begitu? Rumah Nabi sederhana. Tidak banyak gambar-gambar gitu. La tadkhulul malaikah baitan fihi suar. Apa artinya? Tidak masuk rumah malaikat. Ada suara lain selain suara Nabi. Diam dulu. La tadkhulul malaikah baitan fihi suar. Tidak masuk rumah malaikat yang di rumah itu terdapat gambar. Suar di sini gambar itu foto, lukisan. Sarah hadisnya gimana Abi? Abi Gale, gambar makhluk bernyawa yang itu hakikat di dunianya hidup nyata. Tapi kalau gambar pemandangan yang tidak punya nyawa boleh lukisan atau tulisan apa ini? Gambar Mekah itu foto kaligrafi boleh. Itu keindahan seni budaya Islam. Tapi kalau makhluk bernyawa kita tidak jumpai foto Nabi, maka nggak boleh.
foto sahabat, nggak boleh. Ya, setiap orang yang membuat film kartun melecehkan itu pasti akan Allah Allah hukum ya, Allah azab di dunia ini cash. Nah, kita ini nggak boleh. Ada yang nekat itu, beda-beda itu, foto pendiri organisasi. Ya, untuk memuliakan gitu. Tapi itu mengkhawatirkan kalau orang itu mengagumkan poinnya. Yang memasang itu harus memastikan anak-anak generasi penerusnya tidak mengkultuskan. Sanggup? Mata budu min ba'di, itu kan di Quran ditanya Nabi Ibrahim itu galau itu, risau mikirkan apa yang kamu sembah wahai anakku setelah aku mati, kira-kira asraf. Setelah Abi mati ini apa yang asraf sembah misalnya. Jadi di antaranya preventifnya tidak mengagungkan dengan memajang foto-foto begitu. Malaikat yang tidak masuk ini malaikat apa? Malaikat kul maut tetap masuk. Jadi katanya ledekannya ya, malakul maut nanti nggak masuk, berarti pasang gambar aja biar nggak dicabut nyawa. Nggak akal-akalan begitu. Yang tidak masuk rumah itu malaikat rahmat. Yang mana rahmat itu yang kita cari dalam hidup, bisa kita tenang ya dengan segala kekurangan mungkin zaman resesi ini qanaatu bil qalil, ciri orang bertakwa, bisa rumah itu ya bisa damai, harmonis, rumah tangganya atau rumah tangganya itu menjadi penyejuk ya, anak-anaknya bisa qurrata ayun ya, anak-anaknya tuh kalau nurutin Quran tujuannya wa ja'alna lil muttaqina imam. Ngeri lagi itu, bukan hanya imam sholat 5 waktu itu, seluruh jadi pemimpin nggak tanggung-tanggung. Orang bertakwa dipimpin oleh anak kita. Waduh, gimana caranya? Rehan punya anak, orang-orang bertakwa mutakin ini berat. Jadi mutakin susah. Sudah begitu anak Rehan yang jadi pemimpinnya. Lil muttaqina imam, itu doanya. Rumahnya menghasilkan itu. Ya selesai, dari rumah itu lahir orang-orang soleh solehah yang kemudian menjadi anggota masyarakat, ya kan, warga negara pasti orang baik. Sehingga pendidikan yang pertama tujuan utama menjadi orang good man, orang yang baik. Kalau di pemerintahan kan good citizen, hanya jadi warga negara. Itu kan undang-undangnya. Kalau menurut negara ini nggak baik, ini baik, bertentangan dengan agama ya. Kalau orang pakai ini, kemarin contohnya itu pakai kemben ya kan, ini Jawa kan, ternyata begitu. Itu tradisi apa? Pernikahannya siapa ini? Kaisang, ya kan? Perempuannya dipajang begitu, auratnya kebuka. Nah, kita ini hidup pakai agama. Apa kita sudah begitu? Allah menetapkan syariat tentang pernikahan bagaimana? Allah menetapkan mencari rezeki. Termasuk ini ya, mencari rezeki ini, menjemput rezeki diantaranya apa? Warok ya. Warok ini amit-amit susahnya ya. Hati-hati gitu. Apa kita betul-betul menjadikan ridho Allah ya dalam setiap ikhtiar kita menjemput rezeki itu. Kalau menjadi guru malas ngoreksi, main tembak nilai, apakah itu diridhoi Allah? Kalau jadi guru ada kecondongan suka kepada santri yang orang tuanya dermawan, suka memberi anaknya, akhirnya apa? Diberikan kemurahan nilai misalnya. Nah, itu. Seperti itu apa Allah ridhoi? Nah, kita lihat, jadi mendahulukan sabdanya atas segala pendapat dan ucapan orang lain serta mengamalkan sunnahnya. Ini berat. Baik, kemudian konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Arti konsekuensi apa? Tuntutan. Harusnya begitu. Kalau dia bersyahadat la ilaha illallah maka harus begitu. Kalau tidak begitu nggak masuk.
Konsekuensi la ilaha illallah itu apa? Meninggalkan ibadah selain Allah, segala macam apa? Yang dipertuhankan sebagai keharusan dari apa? Peniadaan. Apa namanya peniadaan itu? Kemarin apa sudah? Penafian dan kemudian isbat, menetapkan hanya Allah saja yang apa namanya diibadahi. Selain Allah dibuang, ditetapkan hanya Allah saja. Dan beribadah kepada Allah semata tanpa syirik sedikit pun. Syirik-syirik nyembah berhala enggak gitu-gitu. Tapi bisa jadi menyembah harta, Ustaz Bahtiar. Kita tuhankan harta. Pekerjaan yang berujung pada gaji, kita tinggalkan hal yang utama ya. Mungkin sholatnya tetap, tapi dia olor-olor atau mundur-mundur. Doa sholat itu begitu. Demi apa? Laris dagangannya, demi pekerjaannya lagi prime time, istilahnya lagi apa? Waktu-waktunya laris yang berdagang. Sekolahan juga bagaimana caranya mengikuti selera pasar biar mau ya, biar mau sekolah, biar laris, biar untung, biar bisa jalan-jalan atau family gathering, biar untung terus, biar fasilitasnya nyaman. Nah, itu kenikmatan begitu yang diuber ya, yang menjadi tujuan bergeser dari menyebarkan Nasruddin, menyebarkan agama, berdakwah melalui lembaga pendidikan, bergeser. Apa yang dituhankan? Ngeri lagi kalau orang yang menuhankan hawa nafsu. Apa saja tentang nafsunya itu yang diperturutkan, sehingga manusia menjadi budak dari hawa nafsu. Jadi musuh abadi siapa? Musuh abadi diri sendiri ya, hawa nafsu yang internal. Setan, ada setan jin korin, ada setan eksternal. Coba itu melekat ya, serap. Udah serap. Udah. Yang tidur. Melekat. Jadi musuhmu ya dirimu sendiri. Ya. Banyak ya orang yang mengikrarkan, ini kenyataannya. Banyak orang yang mengikrarkan la ilaha illallah, tapi tidak paham konsekuensinya. Sehingga mereka menetapkan ketuhanan yang sudah dinafikan, baik berupa para makhluk, kuburan, pepohonan, bebatuan, dan para tauhid. Tauhid itu sembahan selain Allah, ya setan, ya termasuk presiden kalau ajaran kebijakan pemerintah yang melarang jilbab ditaati, misalnya syariat Islam memerintahkan jilbab, memakai jilbab menutup aurat. Kok ada peraturan begitu? Dilarang. Sekolah kadang-kadang suka ada berita begitu, apa benar apa enggak? Kalau sampai ada begitu, dibenarkan oleh pemerintah, jangan pakai jilbab. Tauhid sembahan, karena mengharamkan itu hak Allah. Yang halal menurut syariat diharamkan, dibolak-balik. Ini kelakuan manusia, siapapun orangnya, termasuk tauhid. Selain daripada makna tauhid itu setan. Mereka berkeyakinan bahwa tauhid, ya ini nggak percaya tauhid ya. Mereka menolak dai-dai yang menyeru kepada tauhid. Ini banyak penolakan dakwah tauhid ini, dakwah purifikasi, sebenarnya pemurnian, bukan mengganti tapi mengembalikan kepada asalnya dulu. Akidah Rasul seperti apa, keyakinan Rasul seperti apa, ibadah Rasul seperti apa, itu namanya kita memurnikan ya, mengembalikan. Rujuk ila Quran wa sunnah itu maksudnya begitu. Karena tidak boleh tadi Rasul bersabda, Allah berfirman, dibantah dengan menurut kiai, menurut ustadz, itu nggak boleh, nggak ada ininya apa, level-levelnya nggak equal ya, nggak bisa dibandingkan, dibantah begitu, nggak boleh ya. Su'ul adab, dan itu sampai bisa membatalkan ya. Jadi kalau sudah jelas nasnya, terima. Qul sami'na wa ata'na ya, Pak, kami mendengar dan kami taat. Tidak ada ruang diskusi nawar.
Baik. Sekarang nawaqidul iman. Ini ada banyak. Materi terakhir pembatal syahadatain. Perhatikan para santri bahwa orang bersyahadat itu bisa batal. Atau syahadat itu hanya diakui oleh dirinya sendiri. Abi bangun deh. Tidur terus. Syahadat itu ya bisa batal bukan hanya sekedar Islam KTP dan selesai hidup ini, bisa batal. Jadi kalau perbuatan 10 ini dilakukan, satu saja, tidak harus semuanya, itu menyebabkan batal. Ada 10 pembatal keislaman. 1. Syirik. Jelas. Syirik ini menyebabkan batal itu syahadat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi abadi, orang ngaku Islam abadi, kalau dia ke dukun batal syahadat. Parahnya lagi kalau dia jadi dukun, tukang sihir, ahli nujum, tukang ramalan. Ada nggak di iklan koran? Coba di koran atau online. La ilaha illallah. Banyaknya iklan apa? Perdukunan. Berisi, mungkinkah bebas dari dukun di Lampung Barat? Saya punya pasien dari Lampung Barat di apa Berusdi? Banyak dukun pula dia. Masih kental. Kalau antum nggak pengen gempa lagi, pulang dakwai. Kalau pengen gempa lagi, tetap di Bandar Lampung, nggak mau pulang tiup, nggak mau dakwah. Bandar Lampung masih banyak orang yang berdakwah dibanding di kampung. Semoga tidak gempa ya. Tapi kalau gempa ya maksiat yang lain sudah terlalu pantas, durhaka kepada orang tua, apalagi homo ya, pelacuran mana Bima? Masih ada tempat-tempat pelacuran di Bandar Lampung. Jadi sangat pantas. Maksudnya gimana? Ya sudah wajar saja kalau Allah turunkan gempa atau azab di daerah mana saja lah, nggak sebut Bandar Lampung atau siap dimanapun sama. Kalau maksiat ini merajalela. Bisa kasih contoh syirik di tempat Mbak Mala di Sukadana ada nggak? Saya juga pernah punya orang berobat dari Sukadana itu, dukun juga urusannya. Ada? Semua, mana di mana di kota, Gedung Air. Ada nggak syirik-syirik di sana contohnya yang syirik lokal? Ada kearifan lokal, ada syirik lokal. Kalau misalnya bilang berobat kalau nggak ke dokter yang itu masuk syirik yang seperti itu juga nggak bisa. Kadang kan ada yang dokter sama dokter. Kemarin ketemu dokter ini bukan dokter itu. Sebelumnya kalau sama dokter yang itu, nah itu kan jatuhnya sudah ini akan masuk ya itu. Ya, menggantungkan itu poinnya, yang menyembuhkan, yang mematikan siapa? Allah. Mengalamatkan menyembuhkan kepada dokter karena manjur, perlu ditanyakan ya, keyakinan ibunya Umi Kapa atau pasien itu dokter yang menyembuhkan atau dokter yang perantara. Kan ditanya, nggak bisa langsung kita tetapkan. Kalau keyakinannya sebagai perantara, ya tidak syirik. Tapi kalau keyakinannya dokter itulah yang mengangkat penyakit, yang menyembuhkan, bukan Allah, ini masuk syirik. Perlu ditanyakan berarti. Dan kalau umumnya orang-orang itu, apa pada umumnya ya, nggak pernah belajar tahu tauhid. Ya. Secara umum yang begini ini dakwah tauhid ini langka ya, karena akan kemudian ditolak. Gitu. Kalau pelan-pelan kita dakwahkan, ya, karena la ilaha illallah ini, ya Rasulullah diperangi kan. Nah, kita mau begitu ya sama. Kita sama akan mengalami nasib seperti Rasul, gitu. Akan diperangi, diusir, banyak dipenjarakan.
Ditanyakan dulu, jadi jawabannya ditanyakan dulu, karena kalau kita memvonis takyin namanya, tunjuk hidung, itu harus banyak syaratnya. Sudahkah ilmu sampai kepada dia berarti jahil atau tidak tentang hukum ini. Karena konsekuensinya ini kalau kita katakan umi kapas syirik, kan jadi keluar dari Islam, enggak gampang. Bayu nggak terima gitu. Ya saya nggak apa-apa, itu kan belum paham. Ribut antara adik dan kakak. Selesai. Asidnya siapa nih? Innahu may yusyrik billahi faqad harama Allahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimin min ansor. Jadi orang yang kemudian syirik ya, maka pasti akan diharamkan kepadanya surga. Jadi menyebabkan apa? Otomatis ya udah terdaftar di neraka kalau syirik. Ya. Yang lain apa syirik? Contoh syirik. Abi Galih, dari mana asal? Dari Terbanggi, Lampung Tengah. Ada syirik di sana? Tunggulah gempa kalau diem aja. Kenapa? Sebab musibah banyak, di antaranya apa? Kemaksiatan banyak. Orang yang baik diem, gitu ya. Antum yang ustaz, antum ini kan ulama tafsir, berangkat dari negeri Lampung Tengah ke Bandar Lampung. Kuliahnya tafsir. Di antaranya di dalam Quran ada ayat tentang syirik kan begitu. Nah, ini bagaimana? Kalau umat masih melakukan akan berakibat apa? Siapa yang tahu tidak mau mengingatkan sama kena azab. Ambruk juga rumah Abi kali kalau gempa, ya kan? Nah itu. Urusan Abi kali, pikul itu. Jadi nggak ada hubung kait dengan rezeki, kuliah mau tafsir itu nggak ada hubung kait dengan apa? Pekerjaan. Kalau mau daftar jadi pegawai Allah, dijamin hidup. Intansurullah ya. Bisa nggak mensensus tiap rumah? Jangan ada keris, jangan ada jimat. Bisa? Dengan kekuatan apa kita? Nggak bisa kan? Paling kalau rukyahnya sepaksa. Ada kerisnya, setorkan ke saya kalau mau sembuh. Ya, macam-macam begitu. Kalau negara syariah ya tugas pemimpinnya apa? Pertama menegakkan tauhid. Jadi Allah kemudian ridho, negerinya diberikan apa? Keberkahan. Mana tadi? Nomor 2. Nomor 2, orang yang menjadikan antara dia dan Allah perantara-perantara. Pembatal yang kedua, yaitu orang yang menjadikan antara dia dan Allah perantara. Ia berdoa kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka, bahkan bergantung tadi, bertawakal. Tawakal kesembuhan kepada dokter, mungkin aja dokter ini yang bisa tempat sandaran untuk sembuh misalnya. Dan ini hukumnya kafir secara ijma. Ijma itu konsensus ulama ya, yang sahabat yang ulama menetapkan kalau orang punya keyakinan dirinya sebagai perantara, maka dirinya ya dihukumi kafir. Berdoa kalau begini, berdoa itu harusnya gimana? Yang benar, langsung kepada Allah. Tapi karena dia merasa lemah imannya, banyak maksiatnya, dia doanya lewat perantara orang. Orang itu disuruh menyampaikan kepada Allah. Kayak apa ini? Maklar gitu. Jadi pada batas-batas datang, saya sakit, mohon dibantu doa, itu masih boleh. Tapi ini jelas doanya bahkan menyebut nama-nama orang-orang yang itu sebagai apa? Perantaranya. Ya, syekh siapa begitu. Tapi dia yang sebagai tujuan gitu. Ya. Atau bisa jadi keyakinannya double.
ya sebetulnya enggak doa kepada Syekh itu, tapi harus disebut namanya untuk apa? Perantara. Meminta syafaat ini juga begitu ya. Meminta syafaat kepada orang. Ya. Bertawakal menyandarkan semua masalahnya kepada orang. Jadi orang yang menjadikan antara dia dan Allah perantara-perantara ini termasuk batal ya. Syahadatnya menjadi batal. Yang ketiga, orang yang tidak mau mengkafirkan orang musyrik, non muslim gitu ya. Habib Rusdi nggak boleh bilang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Sudah jelas. Kafir itu artinya menutupi ya, dia mengingkari. Sesungguhnya dulu mereka dengki. Rahib-rahib yang paham kitab, ahli kitab yang paham, mereka tahu akan ada nabi ya. Pendeta Buhairo itu akan ada nabi yang ciri-cirinya ada semua pada Nabi Muhammad itu. Jalannya dipayungi awan gitu. Tanda-tanda kenabian itu ada. Mereka akhirnya apa? Yang kafir menolak itu mereka iri, hasad. Kenapa Nabi itu dari Bani Quraisy, bukan dari Bani mereka, yang mereka merasa kecewa gitu. Makanya menutupi, mengingkari itu, mengingkari begitu. Tahu aslinya itu benar, tapi dia nggak mau. Dia mempertahankan agama Yahudinya, mempertahankan agama Nasraninya. Maka dolin itu begitu. Nah kita supaya aman syahadat kita, ya kalau dia orang kafir ya kita bilang orang kafir. Ya. Lah orang kafir itu siapa? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ternyata yang kafir dalam surat Al-Bayyinah itu siapa? Dari kalangan ahli kitab wal musyrikin. Ahli kitab ya Yahudi Nasrani, dia menerima kitab isinya nabi mereka. Di dalam kitab mereka disebutkan akan ada nabi lagi, nabi terakhir, mereka nggak mau, mengingkari itu, menutup. Koper juga maknanya, bahasa Arabnya cover apa? Menutup, tertutup. Jadi kebenaran itu mereka tutup karena mereka tolak. Kemudian orang-orang musyrik bisa jadi orang Islam ya. Dia mempersekutukan Allah, dia menyembah kepada Allah, dia juga menyembah kepada selain Allah. Ya, ini batal. Kalau mempersekutukan Allah, otomatis ya tadi pertama juga sudah tegas, akhirnya apa? Batal syahadat. Itu yang 3 jib. Yang keempat jib, pembatal akidah yang keempat. Ini bisa dijadikan suruh tugas video liburan nanti. Ya. 4, orang yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih sempurna dari petunjuk beliau. Kalau ada orang yang meyakini ada petunjuk lain yang lebih baik, lebih sempurna dari petunjuk Rasul. Ini bahaya ya kalau bantah-bantah itu. Nabi sudah bersabda. Sudah. Nabi Nawatok, nah ini bantah dia. Lebih baik ini. Tapi juga tidak serampangan. Antum a'lamu bi umri dunyakum. Kata Nabi, kamu lebih tahu urusan dunia. Misalnya lampu merah, peraturan lalu lintas. Ya kalau petunjuk dari Nabi nggak ada dan Nabi sudah bersabda secara jawami'ul kalim, Nabi bersabdanya pendek begitu. Antum lebih tahu urusan dunia. Lalu lintas urusan dunia. Lampu merah diterjang, itu berulang lah kecelakaan. Palang kereta api diterjang, matilah. Jadi jangan nyalakan cara beragamanya tidak kaku begitu. Ya, harus tahu pada porsi mana. Bercocok tanam ilmu pertanian, hasil-hasil penelitian. Hanya saja mungkin yang menemukan orang kafir akhirnya kita tolak. Ya kita gagal panen, enggak begitu. Nabi bersabda tidak ada jenis aliran atau jenis agamanya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum itu ya orang apa saja, manusia agamanya apa saja, kalau dia menggunakan akalnya, kemudian dia sunnatullahnya, dia jadi pintar, berhasil dan menemukan penemuan-penemuan,
Ya itu urusan dunia. Kita tidak mengembalikan kepada Nabi. Kisahkan ketika Rasulullah mengawinkan bunga kurma, ya. Putiknya itu kalau tidak sesuai dengan kebiasaan adat setempat yang nggak ada buahnya. Peraturan petani pekebun di situ begini. Nah kita mengikuti Nabi dan Nabi kemudian bukan ahli pertanian, maka itu menjadi asbabul wurud keluar hadis itu. Antum alamu bi umuri duniakum. Nah yang harga mati di sini bisa menyebabkan kafir, petunjuk ibadah, petunjuk agama, syariat, petunjuk yang itu masuk dalam syariat. Apa di antaranya berusdi? Hukum-hukum yang ada ini. LGBT haram, ini sunnah, ya, ini mubah. Ada ketetapan syariat begitu tidak boleh ditawar. Masa? Coba yang ada tulisannya hukumnya. Udah nomor 4 sekarang. Serah. Mana yang lain ini? Rizky kemana ini? Ibu Muslihat itu, panggil. Depan. Lutfi, mana yang lain? Ya kamu MC-nya, kamu yang tanggung jawab pengamanan. Undang-undang ya, undang-undang yang berhubungan dengan penataan manusia berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Quran dan hadis itu tidak boleh hukum Islam nomor 2, hukum KUHP nomor 1, begitu urusannya. Yang mengatur urusan keluarga, hukum perkawinan, nggak boleh. Adatnya harus kalah, harus Islam. Kalau bertentangan ya. Yang mengatur urusan muamalah jual beli, mengatur hukum urusan riba, gadai, semuanya ini Shopee ini gadai harus mengikuti Islam. Kalau dia kemudian buat aturan sendiri bertentangan, artinya riba, harus keluar dari Islam. Ajaran ekonomi syariah itu mana buktinya? Miskin masih miskin. Itu yang pakai ekonomi konvensional riba, walaupun riba jaya sukses bisnisnya. Kemudian dia mengolok-olok lebih baik petunjuk riba konvensional daripada syariah, keluar. Satu ayat saja hukum ditolak itu sudah keluar dari Islam, apalagi kalau banyak. Ya. Yang kelima sekarang, boleh kan nih? Siapa yang membenci? Ada orang benci syariat? Banyak. Yang enggak tadi ukurannya hawa nafsu enggak cocok, dibenci. Jadinya apa? Menolak syariat. Apa contohnya? Bilikin ada contoh enggak? Bilikin punya istri bercadar misalnya. Cadar syariat Islam. Diolok-olok kayak ninja misalnya. Gimana Bilikin? Jawabnya. Ya, kalau orang awam maafin aja. Kalau orang berilmu, alim yang perlu diperingatkan supaya belajar juga tentang hukum cadar misalnya. Ada syariat apa lagi yang umumnya dibenci? Jenggot, celana cingkrang, RCTI, rombongan celana cingkrang, celana tinggi. Ada yang malam apa itu? Ya, pakai ini apa? Bukanlah. Imamah. Berusdi juga pernah waktu field trip Wali Songo. Ya, banyak betul jamaah tabligh. Ini sunnah. Kok Abi Imam nggak pakai? Ya itu tidak harus seperti itu pemahamannya. Tapi dia pakai bagus, pakai jubah terus. Tapi juga kalau babat itu nggak pakai jubah ini, pakai baju petani ini. Apalagi yang diejek itu ada ya, warisan yang perempuan harus sama, pernikahan beda agama, orang-orang liberal, ya.
poligami misalnya, LGBT dibela. Ini siapa yang membenci suatu dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sekalipun ngamalin, nih, ngamalin tapi membenci, itu bisa keluar dari Islam. Ada syariat yang nggak disuka, berzakat, mana-mana ya, wajib sudah sampai haul nisab, mana dia amalin tapi membenci, bisa, ya. Sekarang yang keenam, menghina, lebih parah lagi, benci aja di hati atau mungkin ekspresi nggak suka gitu. Yang keenam ini menghina ajaran agama atau menghina Rasul, ya, maka dia kufur, ya, keluar dari Islam. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da'i manikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kamu selalu ngejek-ngejek. Ini kan orang fanatik amat beragama, baju aja sampai kayak gitu, nggak boleh ya, nggak boleh. Apalagi sok-sok gitu, sukanya diolok-olok, padahal itu dia mengamalkan ajaran agama yang itu juga sama dengan mengolok-olok Rasul, menghina ngejek-ngejek, bully-bully lah bahasa sekarang, bully-bully. Ya, ini tradisi ini apa? Ngejekin atas nama orang tuanya, bapaknya disebut namanya. Nggak boleh ya, santri ini durhaka begitu. Durhakanya bagaimana, Bi? Dengan Obi bilangin bapaknya Najib Bambang, itu dengan begitu si Najib balas Haryono, sama bapakku jadi dihina. Kamu menghina bapaknya Najib, Najib membalas menghina bapakmu gitu. Jadi nggak ada lagi sebut-sebut nama orang tua. Ini dalam urusan ini yang ngomongnya tadi ya, ingatkan itu dosa itu, ya, nggak keluar dari Islam, itu dosa, ya. Durhaka itu diantaranya begitu, menjadikan orang tua atau profesinya. Ada yang dengar? Profesi sate gitu, profesi apa Rizky? Pabrik aki apa gimana? Profesi orang tuanya tukang, sama itu menghina. Nah, kalau dalam agama ini seluruh ajaran ini nggak boleh untuk ejek-ejekan. Jadi sampai nawa atau nggak mau ngamalin, diem. Kayak sunnah ya. Mau amalin. Orang ngamalin nggak usah komen, ya. Ngamalinnya agim salah mungkin, akhirnya bercerai istri pertama. Udah dia urus buat, kamu tidak dimintai pertanggungjawaban. Gimana itu Abilikin? Yang dimintai pertanggungjawaban itu amal-amal kita, bukan amal orang lain. Apa kapasitasnya komen begini? Ada. Emang sebenarnya manusia suka komen. Syariat diamalin komen, menghina pelakunya, ya syariatnya tetap benar, orangnya mungkin keliru dalam pengamalannya, namanya manusia, ya. Kita tidak boleh syariatnya jadi sasaran. Nah, dengan orang dihina, syariatnya jadi terhina. Nah, ini nggak boleh, batal. Yang ketujuh, sihir. Mana Abi Jepri? Pengasihan itu sihir, ya. Biar orang suka kepada dia dengan mengamalkan wirid-wirid. Kalau ada begitu, Abi Rusdi, antum yang mendalami itu urusan sihir, diantaranya begitu. Sihir ini juga sulap kalau irasional dan bukan ketangkasan, tapi itu menggunakan jin, maka kafir. Main-main, tukang sulap yang pakai jin. Kalau sulap-sulap keahlian ketangkasan bisa dipelajari, nggak pakai jin boleh, itu keterampilan. Ya. Tapi kalau sulap hipnotis itu juga bisa menggunakan sihir. Itu yang tukang SPG itu mengandung sihir, sales promotion sihir. Wabi Rusdi nggak mau beli, akhirnya jadi beli. Hati-hati. Telepon itu bisa sihir juga. Dia meneror, memberikan pertanyaan dengan cepat, dan akhirnya apa? Diikuti, memberikan nomor PIN, password, dan seterusnya. Jadi kuping itu hati-hati. Dipegang aja lah, ini nanti ambruk. Yang berikutnya 8,
mendukung kaum musyrikin. Ya, 8. Pan. Dicek tulisannya udah 8 belum catatannya? Pembatal syahadat yang 8 mendukung kaum musyrikin, memusuhi Islam. Kalau ada blinker orang itu, dia bela orang kafir yang perang dengan orang Islam. Arahlah, dia bela Israel dari Palestina. Kan aneh. Ya, kalau ada konflik orang Islam dengan selain Islam, wajib dia membela orang Islam, nggak boleh membela musyrik atau orang kafir. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qauma dzalimin. Ya. Nggak boleh ya, karena siapa yang dari kamu mengambil mereka menjadi pemimpin ini loyalitas, maka sesungguhnya orang termasuk golongan mereka, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. 9. Siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia ada yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, seperti halnya Nabi Khidir boleh keluar dari syariat Nabi Musa, nggak ada. Semua manusia harus menjalankan syariat, mengikuti syariat Nabi Muhammad. Umat terakhir ini ya, Nabi Muhammad puasa, Nabi Muhammad menikah, Nabi Muhammad berdagang, ya, basyariahnya, ya, kemanusiaannya sama dengan kita. Kok ada orang yang berkeyakinan sholat bagi wali ini, syekh ini nggak wajib sholat karena dia sudah makomnya udah tinggi, nggak ada begitu. Ya, kita mendekati Rasul itu beragama ini dengan mengikuti Rasul, mengamalkan sunnah. 10 terakhir, berpaling dari agama Allah. Hati ini, pilih ya kayaknya. Tidak mau mempelajarinya, jadi dia bodoh selama hidupnya. Dari balik sampai mati nggak pernah belajar tauhid, nggak pernah belajar syariat. Berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya. Tentu saja kalau sudah nggak pelajari, tidak mau mengamalkan. Jadi hidupnya, lihat sekolahnya, sekolah serius. Kalau ada anak begitu, karena bagus, sekolah bagus ini masih sekolah serius, nggak ada belajar agama Islam di situ. Terus SMP, SMA begitu, SD terus. Kuliahnya mungkin kuliah jurusan umum, tapi paling belajar agamanya cuma cukup itu 2-3 SKS. Ilmu fardhu ain belum dipelajari. Jadilah sarjana, menikah, hidup, bekerja di masyarakat, nggak pernah mau pengajian. Hidup terus, dia beranak pinak, tua, nggak ngerti agama sama sekali. Itulah orang yang lalai dari mempelajari agama, bisa keluar dari Islam. Sekarang kalau dia nggak belajar apapun, dia banyak akan peluang melanggar hukum-hukum Islam. Akhirnya ketemu juga, tahu-tahu dia sihir karena bodoh, tahu-tahu dia sihir, ya batal juga dengan aspek yang lain. Dengan sendirinya banyak sekali kebodohan dia itu, dari 9 bisa dia lakukan sebab dia tidak mau menuntut ilmu. Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, udah diomongi, didakwai, kemudian dia berpaling, melengos, nggak peduli, abai. Termasuk peringatan zaman sekarang itu ada di beranda, di WA. Ya, ulama sudah kita ketemu, kan kita mau menyampaikan ilmu kepada orangnya nggak ketemu lagi di masjid, ketemunya di HP-nya, ya udah itu dimanfaatkan. Di mana anak-anak muda melihat medsos, ya sudah diisi dengan dakwah. Karena hakikatnya menyampaikan ilmu atau pesan itu sampai, nah orangnya di situ. Ya. Ulama kontemporer ya itu jadikan wasail dakwah dari media-media sosial. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kembalikan ke besi ya. Kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa, nggak sholat 2 kalau mau ada pertanyaan. Urutannya apa diajarin?
Terima kasih kepada Ustadz Dr. Imam Wahyudi yang telah memberikan ilmu, semoga dapat kita lakukan atau amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya masih ada waktu beberapa menit jika ada yang ingin ditanyakan. Yuk kita apa? Pertanyaannya terkait dengan awal ada yang membaca terhadap bis. Mungkin kalau sudah rumah tangga punya anak, bertemu dengan dua lingkungan yang berbeda, misalnya keluarga sendiri sudah terkondisikan, kemudian ada keluarga suami, ada mertua, tetangga dan seterusnya itu kan, kemudian harus beradaptasi lagi, mengkondisikan lagi. Banyak sekali perilaku yang membuat kita terjebak pada hal-hal yang syirik. Misalnya hamil, kemudian suruh bawa ini, kemudian melahirkan, suruh pakai ini gitu dan seterusnya. Ketika mau menolak, ada sisi yang gak enak sama mertua, gak enak sama istilahnya memang tadi kan kalau kata Abila ketika dakwah tauhid itu memang besar tantangannya seperti itu. Tapi ketika dalam hati misalnya tidak meyakini, tapi tetap ya sudahlah daripada ribut atau seperti itu masuk kategori syirik atau tidak, atau memang benar-benar harus dengan tegas menjawab tidak, dan saya tidak percaya yang seperti itu karena rawan menimbulkan ini juga. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Ya, khatibun nas ala qadri uqulihim. Menyampaikan atau berdakwah kepada manusia itu sesuai dengan kadar intelektual atau pemahaman akalnya. Yang kedua, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Wa in lam yastati fa bi lisan, wa in lam yastati bi qalbi. Wa dzalika dzaful iman. Itu kaidah nahi mungkar. Khusus kepada orang tua atau keluarga yang lebih tua, kakak misalnya. Itu kalau memungkinkan kita sampaikan hujah untuk menyelamatkan diri kita supaya tidak dipaksa untuk melakukan musyrikan, kita sampaikan hujah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebat dengan cara yang baik. Yang penting kita selamat. Yang kedua, falsafah Jawa itu boleh minjem mulut orang, ya. Minta tolong disampaikan tentang hukum itu oleh orang yang disegani oleh orang tua kita. Kalau ada keluarga kita yang disegani, lebih diutamakan. Atau tokoh yang orang tua kita itu mau dengar. Karena memang sulit, orang tua tidak mau mendengarkan anak yang punya pendapat, padahal anaknya sudah belajar agama atau sudah punya ilmu, bersesuaian dengan ketentuan hukum Islam. Artinya anaknya yang benar. Termasuk juga masalah-masalah yang lain ke depannya supaya tidak orang tua itu ditelantarkan. Ada baiknya, ya, kalau tidak bertentangan agama itu, karena zamannya sudah beda, orang tua itu lebih baik mengalah kepada pendapat anaknya. Takutnya dia tidak diurus. Kalau orang tua tidak diurus sama anaknya, ditaruh di panti jompo atau di klempraknya itu dibiarin. Sebab orang tua ini karena ilmunya kurang, zamannya berbeda, kadang-kadang urusan dunia nih, bukan urusan agama. Ya sebenarnya itu ada kaitan juga, itu urusan berobat, urusan ini untuk kesuksesan usaha, pakai jimat, untuk anak supaya cucu supaya sehat, anaknya disuruh berobat begini. Ya ada hubungan dunia akhirat di situ. Itu kadang-kadang orang tua yang ngotot. Ya akhirnya apa? Konflik. Mantunya nggak cocok, ini mau merugikan dirinya sendiri. Apalagi orang tuanya kan awam, tidak belajar agama. Ya nanti rugi pada orang tua. Dan kalaupun harus melakukan syirik karena
menjaga hubungan itu tidak berdosa orang yang dipaksa. Yang maksa yang dosa. Ya. Kalau terpaksa betul, kamu berangkat kuliah nih, bawa ini. Kalau enggak kamu enggak usah kuliah lah. Ancamannya, mudaratnya bahkan mungkin lebih besar dampak negatifnya. Itu dalam kaidah akidahnya orang yang terpaksa, betul-betul dipaksa itu dan membahayakan nyawa dirinya, keselamatannya itu termaafkan. Ya, termaafkan. Tapi yang awal tadi bagusnya tegakkan hujah, ya, sampaikan alasannya. Selain itu ya doakan, kan kita bukan mau konflik sama orang tua. Itulah pentingnya ilmu. Orang itu punya kebijakan, punya sikap itu kan karena ilmunya. Nah ilmunya itu nggak sampai. Nah ilmu ini nggak hanya ilmu kan, kaitannya Allah memberikan hidayah kepada dia atau dia itu orang tua kita misalnya, dia itu kakak kita misalnya. Nah kita juga orang yang dalam konteks mendakwai itu, ya memang tugas kita apa? Hanya menyampaikan, yang kemudian apa? Menentukan berhasil itu urusannya Allah, hidayah itu. Tapi ada baiknya ya, ada baiknya anak-anak ini udah balik ini dilatihkan mandiri ya. Supaya enggak konfliknya rumit. Kamu ngelawan saya, kamu minta makan sama saya, kira-kira gitu. 15 tahun anak ini dilatih dilepas. Yang perempuan sampai menikah. Menikah itu kalau bisa setelah menikah jangan minta apapun, apalagi minta ya. Minta rumah, minta modal, udah titik. Biar orang tua juga biasanya ya, kalau mandiri begitu nggak terlalu ngatur. Apalagi berbalik ya, anaknya bisa ngasih orang tua. Akan lebih bisa menerima, anak saya nggak ngerepotin saya lagi, dia punya prinsip, mungkin juga lintas, karena ini organisasi banyak. Muhammadiyah begitu cara ibadahnya, ada beda dengan NU, ada beda dengan Wahdah, ada beda dengan apa? Persis. Itu akan lebih minimalisir konflik. Tapi kalau nggak beres ekonominya, omongin suruh usaha ini ngelawan, suruh acara 7 hari nggak mau, tapi kita masih tidak mandiri, sangat sulit. Semuanya apa? Bergantung kepada orang tua. Ya terang saja, itu juga ada adab. Kamu tidak menjadi pemimpin rumah tangga, menjadi anak, menjadi mantu, berarti yang pemimpin rumah tangganya orang tuanya, bukan dirinya gitu. Yang pemimpinnya siapa? Orang tua. Dia menjadi anggota ya, adabnya ngikut. Ya, nah itu. Kalau tidak bisa mandiri. Itu banyak anunya tinjauannya. Terus juga ikhtiarnya kreatif lah, buku-buku, ceramah-ceramah, grup itu di-share masalah akidah, masalah yang prinsip-prinsip itu. Allah akan melihat seberapa mujahadahnya. Ya. Sampai nanti pada adab kepada kalau misalnya orang tua kita musyrik atau kafir, urusan apa? Urusan kemanusiaan, kesehatannya. Ya. Kita kesampingkan dia punya keris, dia syirik, mungkin juga ada yang kafir, tetap kita urusi orang tua itu dalam hal kemanusiaan, ya basariahnya, ya sakitnya ini. Untuk keyakinannya kita lakum dinukum waliyadin. Mungkin tidak cukup waktunya untuk pertanyaannya, cukup satu. Ya salat duha aja. Mungkin kalau zikirnya nggak cukup, jam 8 biar masuk. Itu ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke silakan. Karena kita sudah berada di penghujung waktu, mari kita tutup acara ini bersama-sama dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai MC, saya minta maaf jika ada perkataan yang tidak tepat. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.